For every bliss I take every day, every drop of blood, every stain, like the moon now we wax on when circles complete. Kali ini kita akan bahas Fate Strange Fact lagi, lebih tepatnya MC-nya. Karena ternyata ada dua Ayaka, yaitu Ayaka rambut hitam dan Ayaka rambut pirang. Yang berarti salah satunya palsu. Tapi kenapa bisa ada yang palsu? Kita akan ungkap di video kali ini. Jadi mari kita bahas salah satu kepingan puzzle Fate series. Kita mulai dari sejarah karakternya. Ayaka adalah karakter yang sudah lama dibuat oleh Nasu, sejak dia masih di sekolah menengah atas. Dan awalnya direncanakan menjadi MC dengan Arthur sebagai sarapannya. Tapi Takashi Takeuchi merasa bahwa karya ini tidak akan populer, tanpa MC laki-laki dan harem. Kemudian Nasu merombak ceritanya, sampai jadilah Fate Stay Night, dengan Shiro sebagai MC, dan gender Arthur diubah menjadi perempuan. Barulah ketika Fate Stay Night sudah cukup populer, konsep Ayaka dan Arthur dikembangkan ulang, dan diberi judul Fate Prototype. Yang mana setelah ayah dan kakaknya meninggal di Perang Cawan Suci sebelumnya, Ayaka trauma dan merasa insecure, sambil terus berjuang untuk hidup sebagai penerus. Tapi dia merasa tak tega jika harus mengorbankan merpati sebagai bahan ritual. Jadinya dia menggunakan darahnya sendiri. Sampai pada akhirnya dia terlibat dalam Perang Cawan Suci Tokyo kedua, diserang oleh Lancer dan diselamatkan oleh Arthur. Tapi sampai sekarang belum ada versi komplit dari Fate Prototype, kecuali animasi pendek berdurasi 12 menitan. Malahan prequelnya yaitu Sky Silver lebih niat digarap. Ceritanya udah selesai, dan sekarang dapat adaptasi manga. Tapi ternyata ada versi Ayaka lain, di judul yang mungkin asing bagi kalian, yaitu Fate School Life. Ini adalah versi Ayaka dari timeline Fate Stay Night, dan dia masih punya rambut hitam. Di timeline ini, Ayaka membeli tanah spiritual milik keluarga Tosaka yang dijual oleh Kirei, dan keluarga Sajo pindah dari Tokyo ke Fuyuki, tapi Manaka sudah pindah ke tempat lain di tahun 2000-an. Kemudian Ayaka bersekolah di Akademi Homurahara. Dia ada di kelas yang sama dengan Rin, yaitu kelas 2A, sementara Shiro ada di kelas 2C. Kemudian dia pergi ke Menara Jam, dan menjadi salah satu murid Weaver. Dia mempelajari botani, karena dia lebih suka tidak mengorbankan hewan, dan menggunakan tumbuhan sebagai gantinya. Dia terlibat dalam sebuah insiden, setelah Flood menguraikan manuskrip Voynich, yang mengakibatkan tanaman dari dimensi lain mulai keluar selama kelas botani. Tapi setelah sebulan dia pergi lagi ke tempat lain. Rupanya Ayaka versi ini juga ada di Fate Strange Fact. Dia ditelepon oleh Weaver, karena ada Ayaka lain di Amerika Serikat. Tapi dia berkata bahwa dia sekarang di Rumania, dan bisa jadi Manaka juga ada di sana. Ayaka di versi ini lebih percaya diri, karena tidak pernah kehilangan ayah dan kakaknya, dan merasa bahwa dia harus jadi saudari yang bisa diandalkan, karena Manaka tidak pernah menemukan pangerannya. Dan sekarang kita akan bahas Ayaka pirang. Para penambang di makam spiritual Albion menemukan potongan tubuh peri, yang kemudian dibeli oleh keluarga Elmeloy, dan dijadikan sebagai salah satu mistikot tertinggi milik keluarga tersebut. Mistikot itu terdiri dari 6 bagian: kepala, tubuh, 2 tangan dan 2 kaki. Tapi mereka khawatir, jika seluruh bagian itu disatukan, mistikot itu akan jadi makhluk hidup utuh, yang punya pikiran sendiri. Jadi mereka mengubahnya menjadi 3 reaktor energi magis, yang menghasilkan mana melimpah, bahkan unlimited. Kemudian di Perang Cawan Suci keempat, Kainet membawa 2 mistikot tertinggi, yaitu Volumen Hydra Regrum, yang nantinya akan dimodifikasi oleh Reines dan Weaver menjadi Trimau, dan 3 reaktor energi magis, yang digunakan untuk bikin jebakan di Hotel Hyatt, yang merupakan markas mereka. Tapi apesnya, hotel itu dibom oleh Kiritsugu. Kainet masih sibuk dengan Perang Cawan Suci, sehingga meninggalkan 3 reaktor itu. Tapi kemudian diluting oleh pasangan Majus. Mereka kabur dan mendirikan bengkel di apartemen Semina, sambil berusaha memperbaiki 3 reaktor itu. Dan pada akhirnya mistikot itu berubah bentuk, menjadi seorang gadis muda dengan telinga runcing seperti elf. Dalam bentuk ini dia seperti cawan suci hidup. Energi magisnya sebanding dengan Leyland Fuyuki, dan bisa mengabulkan permintaan sederhana. Pasangan itu senang dan mulai bikin permintaan. Tapi secara perlahan mempengaruhi pikiran pasangan itu, agar terus minta kepadanya. Karena merasa takut, mereka mengusir gadis itu berulang-ulang, tapi kemudian membawanya kembali. Ketika lepas dari efek kecanduan, mereka menyiksa gadis itu.
Dan setiap kali diusir, dia berkeliaran dengan mengenakan tudung merah untuk menyembunyikan rambut dan telinganya, sambil mencoba mencari pertolongan dari tetangganya. Little Red Riding Hood atau si tudung merah mulai dikenal luas dan menjadi cerita hantu di Fat Hollow Ataraxia. Tetangganya disebut sebagai Mr. A, tapi sebenarnya dia adalah perempuan, seorang mahasiswi. Jadi kita panggil saja Miss A. Pada suatu malam, Miss A mendengar tombol pintu kamarnya berbunyi, tapi dia mengabaikannya. Dan keesokan harinya, dia diinterogasi oleh polisi karena ada bunuh diri keluarga di sebelah kamarnya. Dan sejak saat itu, Miss A selalu mendengar bunyi tombol di pintu masuk kamarnya. Pada akhirnya dia membuka pintu itu, hanya untuk menemukan seorang gadis yang berlumuran darah, yang menurut cerita hantu, itu adalah putrinya. Tapi itu hanya cerita hantu yang dilebih-lebihkan oleh teman-temannya Rin, ketika mereka berkumpul bersama di kuil Ryudo. Padahal dia bukan putri siapapun. Yang sebenarnya terjadi adalah, Miss A bertemu dengan Ayaka Fat School Life di lift apartemen Semina. Dan Ayaka menghipnotis Miss A untuk peduli pada tudung merah, dan menyuruh Miss A menghubunginya jika terjadi sesuatu. Suatu hari, tudung merah mampu mengeluarkan pedang ajaib, sehingga pasangan itu berebut satu sama lain dan saling bunuh. Dan ketika tudung merah pergi ke depan pintu kamar Miss A, dia membuka pintunya, kemudian menjaga serta merawat gadis kecil itu. Tapi karena gadis itu sekarat dan takut dia akan mati, maka Miss A mengambil pilihan terakhir, yaitu menyatukan dirinya dan gadis itu. Dan selama proses penyatuan, Miss A mengingat gadis berkacamata yang dia temui di lift, dan memberikan kacamata yang sama seperti gadis itu. Sehingga terciptalah makhluk hibrida, setengah manusia dan setengah peri, yang mirip dengan Ayaka tapi rambutnya pirang. Dan mungkin proses penyatuan telah mengacaukan pikirannya, sehingga dia terus dihantui oleh sosok tudung merah, yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Kemudian dia mendengar ada kastil kosong yang berhantu, dan ke sana untuk mengetes apakah dia bisa melihat hantu. Tapi dia malah menemukan Sheila dan Velia yang sedang bertengkar. Ayaka curiga bahwa Velia sudah menghipnotisnya dan melakukan sesuatu kepadanya, yang menjelaskan kenapa dia berangkat ke Snowville, Nevada, dan ada lambang aneh di tubuhnya. Dia juga pernah pergi ke gereja dan bertemu Kirei serta Gil, tapi dia gak ingat Kirei ngomong apa. Dan mungkin ini kejadian sebelum Fate Stay Night. Dan kesimpulannya kita punya 3 Ayaka, yaitu versi proto, yang awalnya direncanakan menjadi MC Stay Night, tapi sekarang hanya ada melalui animasi pendek, buku material dan prequel novel. Kemudian versi yang lebih damai, di manga spin-off Fat School Life, di garis waktu yang sama dengan Stay Night, dan muncul kembali di Fate Strange Fact sebagai Ayaka asli. Dan cerita hantu samar, yang dikembangkan lagi oleh Narita, mengisahkan Supreme Mysticor berbentuk humanoid, atau peri berambut pirang, yang bersatu dengan Miss A, menjadi makhluk hibrida yang mirip dengan Ayaka. Dan begitulah sejarah karakter Ayaka, dan cerita Ayaka pirang yang penuh dengan misteri. Like jika suka video ini. Jika ada saran, masukan atau apapun silahkan komentar, dan subscribe bila perlu.